Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Monggo makan pisang. Ini di kandang, kalau sahabat-sahabat sekalian mau main ke kandang kita jamu ya, kasih kopi, kasih pisang. Lanjut ke inti dari video ini. Sahabat-sahabatku sekalian, perlu kita pahami bersama bahwa di dalam ilmu peternakan ada istilah-istilah yang disepakati secara umum ya, ada hijauan, ada konsentrat. Nah, kita sudah membahas mengenai 8 kelas pakan di video sebelumnya. Nah, ini ada hubungannya sahabat-sahabatku sekalian. Jadi di dalam 8 kelas pakan itu kan, ketika kita bisa mengkombinasikannya 8 kelas itu ya sangat optimal gitu. Tapi dalam praktiknya ya tidak harus ke-8-nya itu dicari terus dikombinasikan terus dicampur gitu ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi dalam praktiknya yang perlu diperhatikan adalah kita menyediakan kambing kita 3 sumber pakan. Yang pertama adalah sumber serat ya, kemudian yang kedua adalah sumber energi, dan yang ketiga adalah sumber protein. Nah, sumber serat itu asalnya dari mana? Asalnya dari hijauan. Nah, hijauan itu apa? Ya semua yang hijau. Ya seperti seperti rumput odot, kemudian daun singkong atau rumput pakcong, rumput lapang, itu termasuk sumber serat. Kemudian ada jerami. Ya, itu termasuk sumber serat. Bisa jerami kacang tanah, bisa jerami. Nah, itu sumber serat. Ya teman-teman, ada juga yang sumber serat sekaligus sumber protein seperti legum, itu termasuk sumber serat juga sumber protein gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah sumber energi. Nah, sumber energi itu dari mana? Dari onggo, itu kan kemarin sudah dibahas. Nah, sumber energi dan sumber protein itu berasal dari konsentrat. Jadi semua hal yang kaitannya sebagai sumber energi dan sumber protein itu adalah konsentrat, baik itu onggo berdiri sendiri maupun dicampur oleh bahan lain seperti bekatul, DDGS, SBM, CGF, itu bahan-bahan konsentrat itu. Nah, itu adalah konsentrat baik sumber energi maupun sumber protein. Jadi kalau kita bicara soal serat maka arahnya ke hijauan, kalau kita bicara soal energi dan protein maka kita arahnya ke konsentrat gitu ya teman-teman. Jadi perlu dipahami bersama bahwasanya di dalam peternakan itu ya yang terbaik adalah mengkombinasikan pakan hijauan sebagai sumber serat, kemudian sumber energi dan sumber protein. Untuk mengetahui ini mana, apakah ini sumber energi atau sumber protein, nah kita cari di Google teman-teman. Misal kita dapat bunggil kelapa sawit. Nah, bunggil kelapa sawit kita cari di Google, berapa kadar proteinnya? Oh, ternyata kadar proteinnya 16 atau 17%. Nah, jika bahan pakan yang berprotein di bawah 20%, maka kita klasifikasikan atau kita golongkan ke bahan pakan sumber energi. Jika proteinnya lebih dari 20%, maka kita masukkan ke bahan pakan sumber protein. Kita kombinasikan itu nanti. Nah, ketiganya itu ya. Nah, oke. Untuk modal mengkombinasikan atau mencampur itu bagaimana? Nah, itu ada perhitungannya ya. Sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Misal kita menginginkan kambing bobot 20 kilo. Nah, seperti ini. Kambing bobot 20 kilo. Kita mau naikkan 100 gram per hari misalkan. Itu pakannya bagaimana? Nah, indikator pertamanya adalah mencukupi protein. Ya, untuk mengejar
1 on per hari, maka protein yang dibutuhkan berapa, kan begitu ya. Teman-teman, saya ada buku dulu waktu di kampus ya teman-teman. Ini saya coba baca-baca kembali untuk lebih gampang menjelaskan ke teman-teman sekalian. Jadi ada yang namanya standar zat makanan yang diperlukan. Nah, ini dalam menyusun ransum. Nah, ada yang sumbernya NRC ya, yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat ini. Kemudian ada yang ARC dikeluarkan oleh Inggris, dan yang ketiga NR ini Nutrient of Rumen Development Countries, ini yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Nah, ini untuk mengetahui berapa kebutuhan nutrisi ketika kita menginginkan kambing atau ternak kita berproduksi. Nah, ini misal nih, ini coba ya, cara membacanya itu begini. Nah, untuk kebutuhan makanan hidup pokok dan produksi kambing atau domba perah ya, jadi ketika bobot badannya 30 kilo, nah coba kawan-kawan ini ya, fokus ke sini. Ketika bobot badannya 70 kilo, maka kebutuhan proteinnya 74 gram ya. Metabolisme energinya 1,95 mkal per kilogram itu. Kemudian TDN-nya 543 gram, kemudian lemaknya sekian, protein sekian. Nah, itu untuk memproduksi 1 kilo susu membutuhkan ini. Untuk hidup pokok membutuhkannya itu. Jadi ketika kita ingin memproduksi 2 liter atau 1 liter susu, misalkan 1 kilo susu, maka kebutuhannya itu protein untuk hidup pokok ditambah protein untuk memproduksi 1 kilo susu gitu ya. Nah, itu hitungannya gimana ya, nanti di video selanjutnya kita coba hitung ya. Nah, ini kalau untuk produksi daging, nah ini misalkan ya sahabat sekalian, ketika berat badan kambing atau domba kita 15 kilo, kita mau naikkan per hari 150 gram, maka kebutuhan protein sekian, 72 gram ya. Nah, ME itu metabolisme energi, TDN, CAP. Nah, yang penting adalah nih protein. Nanti ketika protein ini mencukupi pakan teman-teman sekalian, maka saya yakin sebelahnya ini ngikuti juga itu ya. Ya, metabolisme energi segala macam. Kalau kita bisa mengkombinasikan antara pakan sumber serat, energi dan protein ya, mengkombinasikan antara hijauan dan konsentrat gitu ya. Nanti perhitungannya coba bisa teman-teman WA di WA saya, bisa juga teman-teman untuk menunggu video yang akan saya upload setelah ini gitu ya. Jadi itu mungkin video dari saya di kesempatan ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.